keunggulannya ya, kalau di dalam greenhouse kita kan climate-nya kita bisa kontrol, hamanya kita bisa kontrol, suhu ya kurang lebih yang teknologi kita sedikit bisa dikontrol, Pak. Sebenarnya ada teknologi yang lebih advance lagi yang pakai chiller, jadi dalamnya bisa dingin, bisa benar-benar dingin. Cuma di Indonesia saya kira ya belum efektif ya. Nah, terus kita karena hama kita bisa kontrol, tadi lihat sendiri masuk kita harus pakai jas, pakai masker, pakai penutup kepala. Hama itu sangat minimal yang masuk. Dan hari ini kita lagi kembangin teknologi supaya nggak usah pakai pestisida sama sekali. Nah, hari ini bukan organik, Pak. Nah, itu nanti saya jelaskan kenapa organik, kenapa tidak. Di sini kita nggak organik, kita di sini full kimia, Pak. Tapi sebenarnya yang berbahaya yang kita konsumsi itu bukan pupuknya. Soalnya organik, Pak. Pengertiannya organik itu apa sih? Hasil pengantarnya pupuk adalah barang-barang yang degradable, ya, yang bisa terurai. Itu apa? Misalnya hasil fermentasi kotoran sapi, misalnya begitu ya, atau hasil fermentasi dari buah-buahan yang busuk. Nah, sebenarnya yang diserap itu kan bukan kotoran sapinya sama tanaman. Yang diserap itu adalah kadar kimianya juga. Yang diserap adalah kadar nitrogennya, kadar fosfatnya, kaliumnya, itu kadar kimia. Jadi sama. Yang diserap adalah kadar kimianya, bukan kotoran sapinya, Pak. Nah, sama dengan kita dengan kimia. Kita kalau di sini soalnya precision agriculture judulnya gitu, Pak. Jadi kita harus bisa ngasih pupuk itu sesuai kadar yang kita mau. Bener-bener besarnya seberapa, kadar kemanisannya seberapa. Kita harus bisa bikin segitu, Pak. Nah, kalau organik, Pak, kita hari ini pupuk organik yang datang sama besok datang itu kadarnya berbeda. Nah, jadi kita mesti kontrol supaya kadarnya itu selalu sama. Nah, ini hari ini kita nanam aja nggak di tanah, di kokopit, karena kita mau media kita itu benar-benar mengandung zero nutrition, 100% kita atur. Nah, jadi nggak bisa organik. Sebenarnya pengertiannya organik itu bukan sehat karena kita konsumsi, tapi pengertiannya adalah di tanah itu ramah, dia degradable, tidak merusak tanah, justru menyuburkan tanah. Kimia itu merusak tanah. Tapi hari ini kan kita tidak di tanah dan kita ada pengolahannya, Pak. Jadi limbahnya kita ada pengolahannya. Tidak semata-mata ada limbahnya kita buang, ya. Kita ada pengolahannya semua. Terus kita fungsinya adalah, tujuannya adalah mencari yang paling presisi, makanya kita pakai kimia. Kapasitas produksinya targetnya adalah di 20 ton per 20 hari kita panen, Pak. Kita setahun itu kira-kira 16 kali panen, 16 kali lebih. Kalau permintaan pasar sejauh ini gimana? Permintaan pasarnya kurang sekali. Market buah lokal di Indonesia itu 150 triliun per tahun. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini ya kurang sekali. Kalau kompetitor dengan kualitas yang sama mungkin ada enggak dari luar atau dari mana? Kompetitor sebenarnya banyak ya. Mungkin cuman yang kita unggul adalah di teknologi yang kita pakai. Nah, dan riset mungkin banyakan bikin ya pokoknya nanam. Tapi hari ini yang kita pikirkan adalah bagaimana orang ini konsumsi ini sehat nggak buat mereka. Orang banyak punya greenhouse tapi tetap semprot pestisida, nggak ngerti ini pokoknya saya panen hasilnya sudah bersih dari pestisida apa belum, nggak ngerti. Saya sebelum punya greenhouse itu nanam lahan terbuka, saya nanam melon, 2 hari sekali saya semprot pestisida. Pestisida kan 2 macam ya, ada kontak sama sistemik. Sistemik, kontak itu yang disemprot kena serangganya mati atau kena jamurnya mati. Sistemik itu masuk ke jaringan. Istilahnya kalau jamur nempel, jamurnya mati. Kalau serangganya gigit, serangganya mati. Itu sistemik. Dan itu kita makan. Bayangin toksiknya kayak apa? Kita nggak kerasa aja. Tapi kita yang di pertanian kita tahu. 2 hari sekali. Dan sistemik itu sebenarnya kalau mau aman, semudah umurnya kan 2 minggu kira-kira ada. Ya udah, kita mau panen 2 minggu jangan disemprot. Ketika panen kita cekkan ke lab, oh sudah nggak ada residunya, jadi dimakan safe. Tapi di pertanian lahan terbuka nggak semprot 2 minggu gagal panen gitu. Sama juga kalau di greenhouse pun sama. Kalau kita protokolnya nggak ketat, kita akhirnya kemasukan hama disemprot. Kalau di lahan terbuka pergi. Kalau di sini disemprot hamanya nggak bisa keluar, akhirnya jadi kebal. Akhirnya permainan pestisidanya juga sama aja. Makanya kita juga harus lihat apakah greenhouse itu dikontrol dengan baik. Belum tentu buahnya bagus, tapi safe dikonsumsi. Nah, yang kita cari hari ini kualitasnya bagus, rasanya enak, tapi sehat.
kan buah tujuannya makan buah untuk sehat, kita nggak mau sampai buah ini toksik.